jin. Kama akhrajahu Ibnu Jurair, sebagaimana telah menyebut mengeluarkan oleh Ibnu Jurair. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah bin Abbas, wa sa'ilu bidzalika, dan yang bertanya tentang madza uhilla lahum, menurut Ibnu Abbas ialah Zaid bin Muhalhil. Muhalhil adalah anak daripada Rabi'ah. Muhalhil nikilah ia sih termasuk pencipta daripada ilmu qafiyah. Muhalhil bin Rabi'ah. Rabi'ah ini termasuk dia raja penyair. Ia sih dalam Islam di waktu berumur 25 tahun. Terus meninggal dunia di waktu berumur 150 tahun. Ya, dalam Islam lantarannya ngermina di pintu Ka'bah, karena biasa dengan lamun nyusun syair ke kolom ya tempel doang di pintu Ka'bah terus. Isi Rabi'ah. Jadi Lubaid bin Rabi'ah maksudnya. Lubaid bin Rabi'ah. Jadi semeton naran Muhalhil bin Rabi'ah. Dia menaserminan di pintu Ka'bah tertulis Toha ma anzalna alaikal kitaba litashqa illa tadhkiratan liman yasha au amara bittaqwa. Anzal al-Quran atau kitab. Toha ma anzalna alaikal Quran kitab. Quran. Ayat kita itu sampai dia ucapan manusia dia. Dan ucapan manusia malah hipnotis. Yang kita coba selidiki ternyata memang wahyu. Langsung datang Islam, bertobat langsung Lubaid bin Rabi'ah. Selama 50 tahun berarti Islam dan jadi dengan Islam sebagus. Cerak terus nulis syair. Iya dong Al-Quran bacaan. Cerak nulis syair. Walaupun masih banyak syair-syairnya sih tersebar di seluruh jazirah Arab. Jadi ya berdua yang saudara Muhalhil bin Rabi'ah. Nah lagu itu Muhalhil At-Ta'i maksudnya Margana. Wa Adi bin Hatim dan Adi bin Hatim At-Ta'i disebutkan. Wa kana sayyadain, dan kedua-duanya adalah para pemburu. Wa kana qala Sa'd bin Jubair, dan begitulah telah mengatakan Sa'id bin Jubair, akhrajahu Ibnu Abi Hatim, telah mengeluarkan dari Ibnu Abi Hatim. Artinya ia sih ketua dari Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dia langsung menjawab, turunlah wahyu, kul uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang thayyib, yang bagus-bagus. Wahwa, apa itu thayyib? Kullu ma yashtaha inda ahlil muru'ah, yaitu semua apa yang diingini di sisi para ahli muru'ah, orang berwibawa. Orang berwibawa ini kan dari Semarang Keloran kan, Keloran betul-betul selektif, selera selektif, dia rendahan selera. Nah ia jadi ukuran, ia si thayyiban. Apakah pada marantan si mengatakan kullu ma istatabathul arabu fa huwa halalun wa kullu ma istaqbahathul arabu fa huwa haramun. Selaku si anggapnya bagus isi dengan Arab berarti ia halal, dan selaku si anggapnya lagi termasuk haram. Nah sementara dalam hal ini ahlul muru'ah sangat sedih, memiliki selera selektif, dia ada selera sembarangan. Wal akhlak, dan punya akhlak al jamilah, punya akhlak yang terpuji, yang indah. Malam yastakhbisuhu tabba'u salimatu, selama tidak menganggap jelek akan dia oleh perangi, oleh tabiat, oleh karakter yang sejahtera. Artinya tabak dalam hal ini adalah termasuk selera dengan isi sejahtera. Walam tampir anhu, dan tidak melarikan daripada, tidak lari daripadanya. Mimma lam yuradda
yarud dan nasu bitahrimihi apa salah mimma lam yarid nasu bitahrimihi, daripada apa yang tidak datang oleh nas dengan pengharamannya, min kitabin au sunnatin, daripada Al-Quran ataupun sunnah, au ijma'un atau ijma', au kiasun mujtahidin, kias daripada para mujtahid. Ya si halal. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang kalian didik daripada binatang buas. Artinya basong misalnya, terlatih untuk berburu. Wa ahallalakum wa uhillalakum saydu ma 'allamtumuh, artinya dihalalkan juga bagi kalian hasil buruan apa yang kalian latih akan dia, minal kawasib, daripada usaha-usaha, min sibain, daripada binatang buas, sibail bahaim, binatang buas, daripada yang buas, daripada binatang watair, dan daripada burung, kalbi seperti anjing, walbaz, dan burung elang. Jadi Raja Wali, jadi kadang-kadang Raja Wali sangat pelik. Ukurannya anak bebek bau sini angkat sebelah. Jadi seringkali lamun ganti nanong lah binatang kedip semacam ini, burung elang, keliang, mereka ke depan manuk sampai kepada, kemudian lagu keliang sendiri kalah si kondongan ini berian, kalah si kondongan, berarti lebih puas kondongan daripada sini bariannya si dari kondongan. Sehingga lamun terlatih umpama untuk berburu, maka hasil buruannya adalah halal apabila daitnya dalam keadaan mati. Cukup dengan hasil pembunuhan buruan sendiri. Lalu dengan syarat si terlatih. Namun dia terlatih jadi apa? Dan lewat waktu lepas itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada marantan waktu ngelepas lembing, cakram, tombak, kemudian peluru, diwal sekalipun. Ini tulu, termasuk yang masih alat-alat untuk berburu. Waktu dilepas harus baca Bismillah, niatan sebagai penyembelihan. Sehingga apabila terdaik ada barang si terburu dalam keadaan mati, dan jelas ia mati adalah dengan sebab tusukan daripada tombak sebelum, maka halal lah ia. Lamun bau si terangkap masih hidup, maka sembelih. Kemudian lamun misal terik ipa maka khawatiran bahwa mati nanti sebab buruan, lagu mati dengan sebab atau nimprohnya tipa bawa jurang si dalam, dari dalam jurang, nyata di atas batu tahu, maka ragukan bahwa ia mati dengan sebab apa, dengan sebab buruan atau dengan sebab tri di batu. Ya, namun memang yakin itu mati dengan sebab buruan berarti halal, dah akan mati. Kalau mudah dia yakin, berarti yakinnya bahwa itu mati dengan sebab kerampasan di batu beli. Qala mufassir rahimahullah ta'ala, halun thaniyatun, ayat jumlah fa'il daripada tu'allimunahunna adalah jumlah daripada fa'il menjadi hal yang kedua, min damiri alam tu, daripada damir yang ada pada kalimat alam tu. Wal maqsudu minat tikrar, dan tujuan daripada pengulang-ulangan al-mubalaghah itu untuk menunjukkan bersangatannya fi istirati ta'lim, pada persyaratan dilatih. Ukuran cara melatih ini, misal basong, latih betul. Misal ente suruh berani, ente terus tolong sautan di jangan, tangkaplah jangan, mendekatkan lagi, tulakan di faidah, nanti anda diteraskan. Wah tahu. Lama masih akan jangan, berarti dia terlatih. Mungkin caranya dari awal-awal, negeri melekakan bentak sampai ngerti secara kalorinya, berarti lamun tulakanya, sini
Terus kita doang latih sampai sekian kali, yakini bahwa terlatih. Nah, artinya tak lepas. Kadang-kadang kan sampai 4, 5, 6 dia udah basong untuk berburu dalam cara lain. Terutama sekali waktu kehidupan nomaden umat manusia menggunakan buruan, berburu payung, kambing hutan, bahkan sampai sapi gamal. Qala mimma allamakumullah. Qala min damiri alam tul maksud min tikrar wa ala mubalaghah fi istirad at-ta'lim wa an yakuna ma yu'allimul jawariha nahriran, bahwa orang-orang yang melatih itu binatang buas itu neriran adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang ahli fi ilmihi pada ilmunya. Mausufan bin ta'dib, dia itu disifatkan dengan sebagai pelatih, artinya mendapatkan sertifikat sertifikat untuk jadi pelatih binatang buruan. Marantan basong-basong pelacak makan latih sampai berkali-kali. Anjana berparaling mahir. Mimma allamakumullahu, daripada apa yang telah mengajarkan kalian oleh Allah Ta'ala, min turuqi ta'lim, daripada metode pengajaran, metode pendidikan. Minal hayli, daripada kuda fil istiyad, pada berburu. Jadi jaran pun sunan dua, itu gunanya untuk jadi jaran berperang. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah olehmu daripada apa yang mereka pegang, mereka bawa atas kalian. Aikulu ba'dha ma amsakathu lakum, makanlah olehmu sebagian daripada apa yang dia bawa akan itu buruan lakum bagi kalian. Wa huwa alladzi lam yakulna minhu, yaitu adalah apa yang mereka tidak makan daripadanya. Artinya dia kena gigitan lah. Kamu kena gigitan berarti najis sedihlah ia. Ruya diriwayatkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Adi bin Hatim, Nabi bersabda bagi Adi bin Hatim, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi." Kalau kau melepas akan anjingmu, bacalah bismillah. Baca bismillah. Fa in adraktahu, maka jika kau jumpai akan dia, walam yuktal, binatang itu tidak terbunuh, fasbah, maka sembelih. Sembelih dia dalam keadaan hidup, jauh dalam keadaan hidup. Wazkur ismallahi alaihi, dan sebut lagi nama Allah ketika kau menyembelih dia. Jadi memang lewat terlepas binatang buruannya adalah baca bismillah, lalu dia tangkap dan dalam keadaan hidup, jauh dari si basono, maka sembelih dan sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Wa in adraktahu wa qad qutila, dan jika kau temui akan itu binatang buruan padahal dia sudah terbunuh oleh binatang buruan itu, walam yakul, dan dia tidak makannya, pakul, maka makanlah olehmu. Pakullu pakdin amsik alaikan. Pakul pakat amsaka alaikan, maka makanlah olehmu yang tidak dimakan itu, maka sungguhnya dia telah membawa atas engkau. Wa in wajadtahu kad akala, karena jika kau jumpai dia sungguhnya sudah dimakan, kad ukila, fala tat'am minhu, jangan kau makan daripadanya sedikit pun. Artinya besok akan berarti yang terlatih, berarti artinya jeluk. Namun si terlatih kan malah sebelum sekarang mati doang ni, sekedip pun dia kakak. Lamun kanti kakak sekenok nah dulu binatang buruan ni, berarti nikmat terlatih. Binatang seguna yang buru ni mati ni berarti mati bangkit jarinya. Jadi bangkit sebab apa? Ia mati temati isi binatang nikmat terlatih. Nah, jadi lamun tertangkap sekedar dalam keadaan mati lagu di darat ono sekakan di darat, sedikit pun dia menikmati si basong si lepas itu, berarti ia terlatih betul. Nah, dulu lah ya kamu dikeluaran. Anu ya paham.
Kemudian pala tata'amunu syai'an, jangan kau makan daripadanya sedikit pun. Fa innama amsaka ala nafsi, maka sungguhnya itu si binatang pemburu adalah dia menangkap untuk dirinya sendiri, tidak untuk tuan. Wa dzikri ismallahi, dan sebutlah oleh sekalian kamu akan nama Allah. Ai sammu ala ma 'allamtum minal jawarih. Bacakan bismillah, baca bismillah atas apa yang kalian pelajari daripada binatang buas itu. Inda irsali, ketika melepasnya ala sayd, atas berburu. Kama qala sallallahu di Adi bin Hatim, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah atas Adi bin Hatim. Iza arsalta kalbaka al-mu'allama, kalau kau melepas akan kambing anjingmu yang sudah dilatih itu, wa zakarta smallahi, dan kau menyebut nama Allah ketika melepasnya, takul, maka makanlah dia. Awsamu ala ma amsakna, atau baca bismillah lah oleh sekalian kamu atas apa yang telah ia bawa, inda zibhi, ketika menyembelih, karena ia dalam keadaan hidup. Wakila, dan dikatakan al makna semmu ala akli sayyidi, makanlah olehmu atas memakan, artinya bacalah bismillah sekali kamu atas makan binatang hasil buruan itu. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah qala li Umar bin Abi Salamah, berkata bagi Umar bin Salamah bin Abi Salamah, samillah, bacalah bismillah, wa kul, lalu makan, mimma yalika, daripada apa yang mengiring akan engkau. Artinya isi bosme tanpa. Wattaqullah, takutlah oleh sekalian kamu terhadap Allah. Wahzaru mukhalafata amrillah, takutlah oleh sekalian kamu daripada menyalahi perintah Allah. Fi tahlili ma ahallam, pada menghalalkan apa yang dihalalkan, wa tahrimi ma haramahu, dan mengharapkan apa yang ia haramkan. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat penghisabannya. Fihi apa innahu ta'ala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'akhidhukum sari'an, dia mengambil kalian dengan sangat cepat, fi kulli ma jalla wa daqqa, pada semua apa yang besar dan yang kecil. Yang besar maksudnya isi kasat mata, pada sinin bos kasat mata, karena ia termasuk binatang kecil, para kuman-kuman beri sinin bos kita si mata telanjang. Lalu dia sudah Allah Ta'ala minat ia, padahal sangat kecil. Ente berpikir kira lu sel binatang sangat kecil ni, Allah Ta'ala wikan mbe tahu tombong, mbe tahu otak, mbe tahu nain, bakteri-bakteri si beri. Allah Ta'ala kuasa bina ia. Inilah yang madaqah. Majalah si bau sini satu mata. Walaupun sekedar ukuran beli kaca hijau lah, termasuk bagian daripada jala. Allah Ta'ala menghisap daripada makhluk terbesar sampai makhluk terkecil. Berarti kuman-kuman si beri ganti oleh bakteri salah dalam awak terhisap, Allah Ta'ala masih terhisap. Nah, makna daripada hisap daripada kalimat sari'ul hisab, sangat cepat penghisapannya, dan seluruh makhluk dalam waktu ukuran setengah jelo dunia, berarti adalah sekitar 6 jam, tanpa dibantu oleh selesai Allah Ta'ala, tanpa dibantu oleh selesai. Apakah makna daripada ini adalah sebagai suatu memang suatu pemeriksaan, atau adalah pengesahan daripada hasil laporan-laporan para malaikat isi total di komputer Allah Ta'ala. Tinggal anu doang Allah Ta'ala, artinya rekomendasi Allah untuk karena sekian triliun banyak makhluk itu. Manusia doang sekian triliun. Kita periksa ya, di mana hewan-hewan selain, bahkan sampai kuman-kuman dalam rentang waktu 6 jam. Di narang bantu ya Allah Ta'ala, di bantu sisa saya. Di tidak ada sisa pun di pengacara.
Di dalam pengacara, kalau pengacara pun dia terhisap. Sehingga jadi pengacara. Jadi, bentuk sekretariatnya, apakah sekarang itu padang masaro, peledang biasa, atau sekretariat dalam bentuk sekretariat maratan kantor pengadilan, kantor kejaksaan. Wallahu a'lam. Tapi memang perlu coba untuk memikirkan makna-makna daripada syariul hisab ini, sehingga dengan demikian akan pada maratan Shiratul Mustaqim. Shiratul Mustaqim kan gambaran Rasulullah, gambaran hadis sahih, gambarannya para nikah. Sampai marak bulu disalib 1000. Sementara Rasulullah menggambarkan makna sekian triliun neka di atasnya. Apakah memang makna klasik maraknya? Atau ke arah makna pemaruan daripada pemahaman sekian banyak langsung. Sehingga dalam pembagiannya adalah pos-posnya sejumlah neraka. Itu neraka itu posnya. Sehingga arah dengan si lolos di pos pertama. Berarti suruh penuh atau ada cukup. Di neraka si pertama. Nanti itu sampai datang keputusan Allah. Arah melanjutkan perjalanan dengan pertama di pos kedua atau dengan pos kedua. Jadi masih pos-pos ini adalah tahu tertuluk ini ngenteng kita merasa ya, jadi tersuruh lah dia nunggu penungguan. Jadi neraka ini arah sih dalam bentuk merupakan tempat penantian bagi dengan si beriman dan sekaligus tempat azab bagi dengan si kafir. Dan arah isi menggambarkan bahwa neraka itu karena bagikan dengan si sedang sakit keras kan, kronis penyakit, operasi lah dia. Bentuk operasi itu arah si sangat cepat, arah sangat lambat, sampai paling akhir 7.000 tahun. 7.000 tahun. Di dalam rentang waktu 7.000 tahun ini, maka arah si mengucapkan selama 2000 tahun ya mali sampai tutup 7.000 tahun bagi dengan si beriman. Dan inilah ya karena kadang-kadang dengan kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa neraka ini beliau penutup masih surga beliau penutup karena berdasarkan apa? Madamatil arwah samawat, jadi kan selama arahnya langit timpal bumi, artinya kira ukuran waktu keberadaan langit timpal bumi ialah ukuran waktu surga dan neraka. Terus lama saja di surga neraka, apakah yang malah misal arah berapa jari cuka? Setelah ada jari arah terus jari cuka, atau sebaliknya setelah jari cuka terjadi pembusukan, berarti ulet, terus belatung dan seterusnya. Jadi pemikiran Mu'tazilah karena itu lebih mengutamakan pikiran bahwa surga neraka itu akan berakhir. Lamun wajra arah surga arah neraka kembalilah yang maratan dunia ini. Menurut pikirannya pada, menurut pikiran semacam ini. Arahnya Mu'tazilah. Dia putih lamun wakanti dia bersina pikiran makna daripada Quran hadis, ya wa akal gunayan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetralisir antara paham Jabariyah timpal paham Mu'tazilah. Justru timbullah suatu pemikiran-pemikiran pembaruan atas makna daripada hisab, yaumul hisab. Lamun ahli marifat ya, kalau dunia ini kan hisab diri, wah itu perintah Allah Ta'ala hisab kita ini. Masih hisab diri, wah. Kemudian dari pembangkitan itu adalah lamun tua bertobat, kita mati segala macam kejahatan dari kiamat. Kemudian apabila saat mati dosa-dosa kita, bangkitlah kita. Jawab pembangkitan sebenarnya. Ya, sini ucapan. Nah, berbeda kerja
si keterangan si Rasulullah, si keterangan si sahabat, keterangan si para ulama-ulama tafsir, baik ulama tafsir mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Jadi namun ulama-ulama tafsir tetap menghargai hasil penafsiran daripada ulama-ulama tafsir terdahulu dengan memberikan update dari pembaruan dengan arahnya pengembangan daripada pemikiran-pemikiran atas isi tafsiran. Dia menafsirkan Al-Quran ini, pembaruan ini menafsirkan tafsir daripada Al-Quran. Jadi ulama-ulama mutakhirin menafsirkan tafsir-tafsir isi tafsiran ulama terdahulu. Jadi berangkatlah untuk menafsirkan berdasarkan hasil penafsiran ulama terdahulu. Jadi dia menafsirkan Al-Quran. Karena menafsirkan Al-Quran si paling utama lah Rasulullah SAW. Ulama-ulama tafsir berikutnya menafsirkan tafsiran daripada Rasulullah dalam perkembangan selanjutnya. Qala Allah Ta'ala al-yawma uhilla. Jadi Arab beberapa al-yawma berkaitan dengan al-yawma akmaltu lakum ini tetap merupakan al lil ahdil huduri. Wallahu a'lam bishawab.